Oke, udah ke record. Silakan Pak Aris. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bu Luki. Kami dari kelompok 3 mau presentasi terkait financial accounting. Kami terdiri dari saya, Aris Yuli Rahman, ada Bu Dewi Aulina, ada Bu Raikonif, ada Mas Sri Sandi, ada Bu Suryani Indasari, dan juga ada Pak Mediono. Next. Perusahaan yang kita pilih adalah PT Solusi Bangun Indonesia dengan kode saham SMCB. PT Solusi Bangun Indonesia atau SBI ini kita compare dengan 3 perusahaan, yaitu PT Indosemen, INTP, PT Semindo, CMNT, dan juga Semen Batu Raja SMBR. 3 perusahaan ini adalah perusahaan yang sejenis. Next, Mas. Oke. Adapun profil perusahaan PT Solusi Bangun Indonesia atau SBI dengan kode SMCB ini beroperasi dengan merek dagang Dynamics, adalah perusahaan semen di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari SIG. SBI menjalankan usaha yang terintegrasi dari semen, beton, siap pakai, dan produksi agregat. SBI mengkoperasikan 4 pabrik semen di Narogong, Jawa Barat, Cilacap, Jawa Tengah, Tuban, Jawa Timur, dan Lokna, Aceh dengan total kapasitas 14,5 juta ton dengan mempekerjakan karyawan sebanyak 2.400. Akan dilanjutkan oleh Pak Mediono. Silakan Pak Mediono. Pak Pak Mediono, Mediono, silakan. silakan. Masih mute. Oke, silakan Pak Mediono. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan Pak Aris. Secara umum, total aset PT Solusi Bangun Indonesia menunjukkan tren yang berfluktuasi dari tahun 2021 sampai tahun 2024. Setelah sedikit menurun pada tahun 2022, aset kembali menguat di tahun 2023. Namun terkoreksi lagi pada tahun 2024. Komposisi aset ini didominasi oleh aset tidak lancar, terutama aset tetap dan tanah pertambangan, yang mencerminkan sifat bisnis yang padat modal. Komponen yang paling fluktuatif ini adalah aset lancar, khususnya piutang usaha, yang sangat dipengaruhi oleh hubungan dan transaksi dengan pihak berelasi, yaitu PT Semen Indonesia Group. Sifat bisnis padat modal ini struktur aset perusahaan yang sangat khas untuk industri semen, dengan dominasi aset tetap. Volatilitas dipengaruhi oleh pihak berelasi, kinerja aset lancar, terutama piutang usaha sangat fluktuatif, dipengaruhi secara signifikan oleh hubungan dagang dengan entitas induk PT Semen Indonesia. Lonjakan di tahun 2023 dan penurunan di 2024 menunjukkan dinamika yang kuat dalam siklus penjualan dan penagihan dari grup. Manajemen likuiditas dan investasi, posisi kas yang menurun tahun 2024 di tengah penurunan piutang mengindikasikan adanya alokasi dana besar untuk peningkatan aset tetap. Sepanjang tahun 2021 sampai 2024 ini, struktur aset di perusahaan menunjukkan karakteristik khas industri semen yang padat modal dengan dominasi aset tidak lancar yang konsisten di atas 70%, terutama terdiri dari aset tetap, tanah pertambangan, dan goodwill. Proporsi ini mencerminkan komitmen jangka panjang pada kapasitas produksi dan sumber daya tambang. Sementara itu, aset lancar berfluktuasi antara 22-27%, dipengaruhi oleh dinamika piutang usaha. Oke, dilanjutkan oleh Bu Sari. Terima kasih. Sekarang kita bicara mengenai liabilitas dan ekuitas dari PT SBI. Kita melihat di jumlah liabilitas jangka pendek bahwa liabilitas naik dari tahun 2021 sampai 2024. Tetapi sampai 2023, maaf. Kemudian menurun di tahun 2024. Sementara di liabilitas jangka panjang, penurunan konsisten terlihat terjadi setiap tahun dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Kita bisa berasumsi bahwa perusahaan saat itu sedang mengurangi utang jangka panjang secara bertahap. Kemudian kita masuk ke dalam ekuitas, di mana ekuitas kita lihat juga meningkat setiap tahun, dan juga jumlah liabilitas dan ekuitas juga menunjukkan angka yang relatif stabil.
Sehingga melihat tren yang terjadi pada PT SBI pada periode tahun 2021 hingga 2024, yaitu terjadi penurunan liabilitas, peningkatan ekuitas, serta jumlah liabilitas dan ekuitas yang relatif sama atau tidak terlalu berbeda, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk saat ini dalam kondisi yang stabil dan baik. Demikian dilanjutkan oleh Ibu Koni, terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke analisa laba rugi dari PT SBI Tbk. Secara struktural, beban pokok penjualan menunjukkan tren peningkatan proporsi terhadap penjualan dari tahun 2021 hingga 2024. Kondisi ini menyebabkan margin laba kotor mengalami penurunan berkelanjutan. Beban operasional relatif stabil, sehingga perubahan profitabilitas terutama dipengaruhi oleh kinerja biaya produksi. Margin laba bersih mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2023, sebelum mengalami penurunan pada tahun 2024. Penjualan perusahaan meningkat hingga tahun 2023, namun mengalami penurunan pada tahun 2024. Beban pokok penjualan tumbuh lebih cepat dibanding penjualan, sehingga laba kotor menunjukkan tren penurunan. Laba bersih mencapai puncaknya pada tahun 2023, kemudian mengalami koreksi pada tahun 2024, yang mencerminkan penurunan efisiensi operasional secara keseluruhan. Di periode 2023 hingga 2020, di periode 2022 dan hingga 2023, PT SBI Tbk masih mencatat pertumbuhan laba meskipun pertumbuhan penjualan relatif terbatas. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan signifikan baik pada laba kotor maupun laba bersih. Penurunan laba bersih yang lebih besar dibandingkan penurunan penjualan mengindikasikan meningkatnya tekanan biaya dan menurunnya efisiensi margin. Dari analisa ini, kinerja laba rugi PT SBI Tbk menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 hingga tahun 2023, namun mengalami pelemahan di tahun 2024. Penurunan penurunan profitabilitas terutama disebabkan oleh meningkatnya proporsi beban pokok penjualan terhadap penjualan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengendalian biaya produksi dan peningkatan margin laba kotor merupakan faktor kunci untuk memperbaiki kinerja laba di periode selanjutnya. Ya, selanjutnya rekan Baik, saya Dewi. waktu kita tinggal 7 menit lagi ya. Silakan. Oke, oke. Next. Oke, makasih. Untuk slide ini, kami akan menjelaskan tentang analisis yang membandingkan laporan keuangan perusahaan semen SBI, Semindo, Indosemen, dan Batu Raja untuk periode tahun 2021 sampai 2024 dengan menggunakan common size analysis baik secara vertikal untuk melihat struktur laporan keuangan dalam satu periode maupun tren analisis untuk melihat perkembangan dari tahun ke tahun. Nah, dari sisi struktur aset, Indosumen ini memiliki proporsi aset lancar paling tinggi yang menunjukkan likuiditas lebih kuat dibanding perusahaan lain. Sementara untuk Semindo dan Batu Raja memiliki proporsi aset tidak lancar lebih besar, menandakan investasi yang lebih tinggi pada aset tetap seperti pabrik dan mesin. Next. Makasih. Pada struktur ini, liabilitas dan ekuitas pada struktur pendanaan bisa dilihat bahwa Semindo menunjukkan liabilitas yang paling tinggi, sehingga lebih bergantung pada dana pendanaan utang. Sebaliknya, Indosemen memiliki proporsi ekuitas terbesar, yang mencerminkan struktur keuangan yang lebih stabil dan risiko yang lebih rendah. Dari next, sorry. Oke, dari sisi kinerja laba rugi, di sini dapat dilihat bahwa Indosemen itu menunjukkan profitabilitasnya itu paling kuat dibandingkan perusahaan lain. SBI dan Batu Raja itu relatif lebih stabil, sedangkan Semindo itu ada mengalami kerugian pada tahun 2024 yang mengindikasikan adanya tekanan biaya atau tantangan operasional. Kesimpulannya untuk analisis vertikal bahwa
Indosemen memiliki posisi keuangan yang paling kuat dari sisi likuiditas, struktur modal, dan profitabilitas dibandingkan perusahaan semen lainnya. Selanjutnya, rekan saya Arisandi. Baik, terima kasih. Dan tadi adalah penjelasan secara vertikal. Di slide ini saya akan menjelaskan common size analysis dari horizontal trend. Yang pertama, kita bisa melihat dari perbandingan jumlah aset lancar, di mana sebagian besar kita dapat melihat bahwa komposisi yang relatif stabil selama periode 2001 sampai 2004. Namun di satu sisi Indosemen mengalami nilai yang lebih sedikit dibandingkan ketiga perusahaan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi dari aset lancar yang lebih kecil terhadap total asetnya. Kemudian kita beralih ke perbandingan jumlah aset tidak lancar. Kita juga melihat bahwa Indosemen memiliki proporsi yang relatif lebih besar dibandingkan ketiga pesaingnya. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur aset perusahaan lebih banyak dialokasikan kepada aset yang jangka panjang seperti gedung pabrik, mesin, dan juga fasilitas produksi. Sementara itu di SBI, Semindo, dan juga Batu Raja, distribusi aset tidak lancarnya lebih seimbang dan stabil sepanjang periode analisis dari tahun 2001 sampai 2024. Kemudian untuk perbandingan jumlah liabilitas, dari grafik tersebut kita bisa melihat bahwa Indosemen memiliki nilai liabilitas yang relatif lebih tinggi dibandingkan ketiga kompetitor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat kewajiban yang jauh lebih besar dalam struktur pendanaannya, sedangkan SBI, Semindo, dan juga Batu Raja memiliki tingkat liabilitas yang lebih relatif rendah dan stabil, yang menunjukkan bahwa struktur pendanaan yang lebih konservatif. Kemudian di ekuitas, seluruh perusahaan kurang lebih memiliki peningkatan yang relatif stabil dari tahun ke tahun, di mana SBI dan Batu Raja memperlihatkan pertumbuhan yang cukup konsisten, sementara Semindo mengalami fluktuasi yang lebih terlihat. Kemudian peningkatan ekuitas ini secara umum mencerminkan kemampuan dari perusahaan untuk mempertahankan atau menambah modal sendiri sebagai sumber pendanaan. Kemudian untuk grafik laba rugi, kita bisa melihat Batu Raja memiliki tingkat tren laba rugi yang jauh signifikan dan Semindo berada pada yang di angka yang rendah. Bahkan di tahun 2024 dan juga 2022 mengalami penurunan yang cukup drastis. Selanjutnya kesimpulan boleh ditutup oleh Pak Aris. Baik, terima kasih Mas Sandi. Jadi kesimpulannya, Indosemen menunjukkan struktur keuangan paling kuat dengan ekuitas tinggi dan profitabilitas yang baik. Semindo memiliki tingkat liabilitas yang lebih tinggi sehingga risiko finansialnya relatif lebih besar. SBI dan Batu Raja berada pada posisi menengah dengan kinerja yang cukup stabil. Next, Mas. Oke, demikian presentasi dari kami kelompok 3. Terima kasih, kami akhiri. Selamat malam. Oke, stop.